Sobat muda, apakah kalian pernah berkunjung ke stasiun Pondok Cina? Sebuah stasiun kereta rel listrik yang terletak di kota Depok dan biasa lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Stasiun Pocin. Namun di sisi lain pada area depan stasiun Pondok Cina ini juga dikenal dengan street food lezat seperti gorengan, bola ubi, cireng, jagung keju, surabi, hingga aneka minuman, salah satunya es cendol. Si minuman manis dengan bahan utama tepung hangkwe, tepung beras yang diberi warna hijau dan pandan yang biasanya disajikan dengan santan dan sirup gula merah. Jadi haus ya sobat muda. Tidak hanya itu, ternyata stasiun Pondok Cina ini merupakan akses transportasi bagi para mahasiswa Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya loh. Pantas saja terlihat jika sobat muda kesini, kalian akan merasakan suasana hiruk-pikuk kawasan stasiun ini yang mayoritas merupakan mahasiswi dan mahasiswa. Namun sobat muda, tahukah kalian salah satu kelurahan yang terkenal di Kecamatan Beji ini ternyata mempunyai sejarah menarik loh. Lalu seperti apa sejarah menarik dari Pondok Cina ini? Kenapa kawasan tersebut dinamakan sebagai Pondok Cina padahal tidak ada kawasan pecinan di sana? Nah, kali ini tim @Indonesia akan mengajak kalian mengulik sejarah Pondok Cina. Yuk kita cari tahu. Sobat muda, ternyata pada zaman kolonial Belanda sebelum bernama Pondok Cina, kawasan ini dikenal dengan nama Kampung Bojong. Kala itu, kawasan ini sering dijadikan tempat persinggahan atau transit bagi para pedagang sekaligus orang kolonial sebelum datang ke Batavia yang sekarang kita kenal Jakarta. Saat itu, mayoritas pedagang yang datang adalah orang keturunan etnis Tionghoa. Nah, kemunculan pedagang etnis Tionghoa ke Kampung Bojong tidak terlepas dari pengaruh tuan tanah Belanda bernama Cornelis Kastelein. Kastelein dikenal sebagai pengembang kota Depok pada zaman kolonial Belanda. Ia membangun pasar untuk mewadahi hasil perkebunan dan pertanian masyarakat pada masa itu. Tentunya keberadaan pasar tersebut menarik perhatian bagi para pedagang Tionghoa. Namun sayangnya pada era itu Kastelein melarang warga etnis Tionghoa untuk tinggal menetap di kawasan Depok karena menurutnya mereka dapat memberi dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Meskipun begitu, orang-orang Tionghoa tetap menjadikan Kampung Bojong yang ketika itu bukan bagian dari Depok sebagai lapak sementara. Dengan alasan lokasi yang jauh dari tempat tinggal, membuat mereka harus menginap dan menetap di Kampung Bojong atau kini kita ketahui sebagai Pondok Cina, mengingat mayoritas orang Tionghoa yang ada di sana adalah mereka yang tinggal di Glodok, Jakarta. Ya, mereka tetap diizinkan untuk berdagang pada siang hari, tetapi setelah matahari terbenam, mereka harus keluar dari Depok. Lantas kenapa ya sobat muda Kampung Bojong berubah nama menjadi Pondok Cina? Pada zaman itu, Kampung Bojong dikenal dengan perkebunan karet, sawah, dan semak-semak. Salah satu tokoh terkenal yang tinggal di daerah tersebut berasal dari etnis Tionghoa. Kala itu, para pedagang Tionghoa untuk berdagang, menginap, dan mendirikan pondok sederhana di tanah miliknya. Namun sayang sobat muda, sampai saat ini belum diketahui identitas dari tuan tanah di wilayah Kampung Bojong tersebut. Nah, banyaknya pondok sederhana yang dibangun oleh para pedagang Tionghoa, masyarakat mulai menamai Kampung Bojong sebagai Pondok Cina. Berubah nama sejak 1918, seiring berjalannya waktu, informasi perubahan ini tersebar dari mulut ke mulut sehingga nama daerah ini lebih dikenal dengan Pondok Cina. Hingga kini, salah satu peninggalan dari Pondok Cina adalah Rumah Tua Pondok Cina. Sering disebut Rumah Tua Pondok Cina oleh masyarakat sekitar, bangunan tua ini ternyata dibangun pada 1841. Rumah ini kini menjadi saksi bisu sejarah perkembangan Depok dan Pondok Cina. Memiliki desain arsitektur khas Belanda, ternyata rumah tua ini dimiliki oleh seorang arsitektur Belanda loh. Namun pada abad ke-19, seorang bangsawan asal Tionghoa bernama Lau Tek-lok membeli bangunan tersebut. Dahulu rumah ini menjadi tempat tinggal dari 5 keluarga yang semuanya keturunan Tionghoa.
Akan tetapi, saat Lau Teklok meninggal dunia, bangunan ini diwariskan kepada putra Lau yang bernama Kapitan Dercinezan Lau Chengxiang. Setelah itu, rumah tersebut beralih fungsi menjadi kafe yang bernama Cafe Olala. Namun, usaha kafe tersebut tidak berjalan lancar dan sepi pembeli, hingga pada akhirnya bangunan kuno penuh sejarah itu sempat mangkrak kembali dan semakin terhimpit oleh bangunan-bangunan modern di sekitarnya. Akan tetapi, pada tahun 2022, bangunan ini kembali digunakan oleh sebuah brand kopi ternama asal Amerika. Nah, itu dia sejarah Pondok Cina yang menjadi saksi bisu dari perkembangan sejarah kota Depok. Sobat muda, walaupun banyak peninggalannya yang telah tergerus oleh waktu di kawasan tersebut, kalian dapat tetap mengenang sejarah Depok dan sekitarnya melalui nama Pondok Cina.